Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan kitab Alfiyatul Malik di bab alam. Ini pembahasan yang terakhir, nada bait 77 sampai 81, 77, 78, 79, 80, 81. Ini pembahasan terakhir dari bab alam. Sebelumnya kan kita bahas bab alam yang awal. Sebenarnya bab alam itu cukup singkat, cukup ringkas. Dan ini pembahasan yang terakhir tentang alam. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, itu tentang bab isyarah. Langsung saja biar untuk menyingkat waktu, kita bahas tentang bab alam di bait 77 sampai 81. Langsung saya maknai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jumlatun fama bimasjin rukiba dain bigari wahin tamah riba. Semana ini wa jumlatun utawi jumlah ini jadi mubtada, wa jumlatun utawi jumlah ini alam berupa jumlah. Jadi alam yang berbentuk kalimat, berbentuk jumlah kalimat. Ini ada khobarnya itu disimpan. Khobarnya itu ini ada mubtada, ada khobarnya ini dibuang atau disimpan, yang mana khobar itu kembali ke alam makul, alam mankul. Nah, ini khobarnya. Wa jumlah itu utawi alam rupa jumlah, susunan kalimat jumlah berupa jumlah iku alamun mangkul, setengah saking alam mangkul. Jadi ada alam mangkul, alam yang dipindah itu berupa jumlah dari suatu kalimat, itu dipindah dari suatu kalimat, itu dinamakan alam mangkul juga, alam yang pindahan. Kemarin seperti asad itu kan pindahan dari seperti pindahan dari asad itu pindah dari harimau, dari hewan. Atau lafadz jadi seperti fadlun juga, fadlun itu pindahan dari, nah ini fadlun pindahan dari isi masdar. Sama, ini ada jumlah juga pindahan dari kalimat jumlah. Itu contohnya aja, kalau jumlah itu Zaidun muntolikun. Ada orang namanya Zaidun muntolikun, atau ada orang yang namanya koma Zaidun. Koma, ada yang namanya koma Zaidun. Ada orang yang namanya koma zaitun, ini kan merupakan jumlah. Atau ada orang yang namanya zaitun muntalikun. Zaitun muntalikun, ada orang yang namanya zaitun muntalikun. Atau ada yang nama koma zaitun, yang berupa jumlah, susunan kalimat. Ini termasuk alam mangkul. Jadi terserah kan, kalau ada orang yang menamai, anak saya namanya koma zaitun aja, karena saya dulu waktu mondok sering berdiri, karena nggak hafal pelajaran mama gitu, namanya koma zaitun. Ya bisa juga, ini merupakan alam jumlah. Ini paham ya, ini merupakan alam jumlah. Jadi alam yang ada susunan kalimat, koma zaitun atau sopo zaitun ini menjadi alam yang namanya alam mangkul, karena ini merupakan susunan kalimat. Sedangkan susunan kalimat yang koma zaitun ini dimangkul, dipindah dari nama alam. Jadi susunan kalimat ini dipindah menjadi nama alam. Paham ya? Lanjut, wama di masjid rukiba. Wama, bentar. Wama lan alam rukiba, ini loncat. Wama loncat sini. Wama dan alam rukiba kan den target opoma di masjid kalawan target masjid. Nah, ini saya bahas tentang target masjid ya. Ini saya lanjutkan lagi. Saya selesaikan dulu. Da utawi ma mi masjid rukiba iku in menjadi mubtada.
ini menjadi mubtada, ini jadi khobarnya. Da utawi iku ma bi masjid, kembalinya ke sini. Ma bi masjid rukiba iku intama, ini loncat lagi. Intama. Loncat sini. Lamun dadi sempurna apa da, ini kembali ke da. Lamun dadi sempurna apa da bi ghairi wahin. Ini langsung ke sini. Seret bi ghairi wahin. Lawan tampok lafat wahin ing dalam akhirnya. Jadi tanpa ada lafat wahin dalam akhir kalimat tersebut. Riba mongko dan ikrobi apa masjid biru masjid rukiba. Jadi gini, ini kan paham cuma ya, cuma sudah paham. Ada yang alam yang di susunannya itu ada di susunan masjid. Apabila susunan masjid itu tidak diakhiri dengan lafadz waihin, maka bisa diirobi. Saya bahas tentang susunan tarkib masjid ya. Tarkib masjid itu seperti ini. Ada berapa faktor tarkib masjid seperti ini ya. Seperti lafadz Surabaya, contoh aja. Nah ini Surabaya itu kan berasal dari dua kata. Surah itu kan ikan hiu ya, ikan besar, ikan hiu. Kalau baya itu buaya. Jadi dari susunan Surabaya, surah ikan, baya itu buaya gitu kan. Tapi Surabaya itu sudah jadi nama alam. Itu nama alam itu suatu nama kota di Jawa Timur, Surabaya. Maka ini termasuk susunan masjid Surabaya, contohnya seperti ini. Jadi susunan tarkib masjid ini terdiri dari campuran kata jadi satu menjadi alam. Itu susunan tarkib masjid. Sedangkan seperti halnya ini hadratul maut. Hadratul maut. Ini kan hadratul maut kan nama suatu daerah, nama suatu tempat yang ada di Yaman. Tempat nama Yaman. Kan berasal dari dua kata, hadro sama maut. Ini juga tarkib masjid seperti hadratul maut. Banyak tarkib masjid, di antaranya hadratul maut, terus ada lagi ba'labaka. Ba'labaka ini nama suatu tempat juga. Ba'labaka. Ini kan susunan tarkib masjid juga. Hadratul maut sama ba'labaka juga susunan tarkib masjid. Jadi kalau ada tarkib masjid seperti ini, maka i'rabnya itu sama dengan i'rab isim ghairu munsharif. Jadi isim ghairu munsharif. I'rabnya sama dengan isim ghairu munsharif. Maksudnya isim ghairu munsharif itu seperti apa? Kan sudah dijelaskan sebelumnya. Isim ghairu munsharif itu isim yang tidak menerima tanwin, atau isim yang ketika dia posisi dia rofa, dia dibaca rofa. Sama dengan Ahmad kan, Ahmad, Ahmada. Ini kan ghairu munsharif. Ahmad. Nah, kalau posisi rofa dia dibaca rofa, Ahmadu. Yang ghairu munsharif kan yang terima. Kalau dia posisi dia cer, dibaca fathah. Ja'a ra'aitu bi Ahmada. Jadi dia posisinya cer, dia dibaca fathah. Kalau posisi dia marotu, pada itu marotu bi Ahmada. Marotu bi Ahmada ini kan ghairu munsharif. Jadi kalau posisinya dia cer, maka dibaca fathah, dibaca nasab, mahalnya nasab dibaca fathah. Kalau dia posisi cer, dia dibaca cer juga.
Kalau dia di posisi dia jar, dia dibaca fathah, mahalnya mahal nasab. Kalau dia posisinya dia nasab, itu ahmada, maka dia juga dibaca fathah. Pokoknya kalau ghairul musyarraf kalau posisi jar, dia tandanya cuma fathah, mahalnya mahal nasab. Paham ya? Ghairul musyarraf. Jadi tarkib masjid ini diropi dengan lafaz ini diropi dengan tarkib masjid. Seperti hadratul maut dia diropi dengan tarkib masjid. Jadi kalau dia posisinya jar maka dia dibaca fathah. Seperti ba'labaka. Kalau dia posisinya jar maka dibaca fathah. Seperti dhaba contohnya. Ini ba'labaka juga nama suatu tempat. Dhaba ila hadratul maut, ila hadratul. Jadi dhaba ila ba'labaka gitu aja. Nah. Jadi dhaba ila ba'labaka. Dhaba pergi sapa Zaid ila ba'labaka ke ba'labaka. Jadi ba'labaka ini merupakan ditarkibi seperti isim ghairul musyarraf. Ini kan tarkib masjid. Ba'labaka nama suatu tempat, maka kalau ketika jar dibaca fathah. Sama dengan pokoknya kecuali dengan huruf akhir waihin. Kalau huruf akhir waihin maka dia itu mabni menjadi mabni kasroh. Waihin kan si bawai. Si bawaihin. Maka dia mabni kasroh. Kalau ada waihin maka ada waihinnya maka dimabni kasroh. Ja'a si bawaihin, tetap ja'a si bawaihin sama. Ro'a itu bisi bawaihin, ro'a itu si bawaihin, mar itu bisi bawaihin. Kalau ada waihinnya berarti dia mabni kasroh. Tarkib masjid kan yang tadi saya jelaskan terdiri dari dua susunan kata. Itu merupakan tarkib masjid. Dari dua susunan kata yang mana nanti ditarkibi bersama dengan ghairul musyarraf. Sebenarnya ba'labaka nama suatu tempat. Atau kalau lafaz si bawaihin ada lafaz waihinnya di belakangnya maka di mabni kasroh, kecuali kan bi ghairi waihin, kecuali lafaz yang ada di akhirnya huruf waihin maka akan di mabni kasroh. Paham ya di sini ya? Lanjut, kalau sudah paham yang ini kita lanjut yang bait yang selanjutnya. Wasafil a'lami dul idofa ka bisyamsi wa mithulafa. Masa'alan masyhur fil a'lami dalam berbeda alam. Apa dul idofa alam kang anduweni mudhof ilaih. Ini masalah ini di kainnya. Masyhur yang dalam berapa alam dan berapa alam itu alam yang mempunyai mudhof ilaih. Ka bisyamsin wa abi khuwafa. Padahal lafaz abi syamsin wa abi khuwafa ini kan susunan mudhof ilaih. Ka bisyamsin kan susunan mudhof ini, abi khuwafa juga susunan mudhof ilaih. Ini ada masuk juga alam-alam yang menggunakan susunan mudhof ilaih seperti ini. Ini lanjut ya, ini paham? Ini lanjut setelah ini bait yang selanjutnya wawadau li balil nasi alam. Wawadau padha nyeraken sapa padha ndelek apa sama apa istilahnya, membuat suatu alam, sama menentukan alam gitu aja ya.
Wawado itu secara asalnya menentukan sesuatu secara asalnya, atau menentukan atau mencetak sesuatu dengan alam. Wawado pada nyetakaken ngono sapa ulama alinahu libadil ajnasi maring sebagiannya pira isim ajnas alam ini aslinya dari maf'ulnya alaman aslinya, cuman biar cocok syairnya dengan kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya biar bagus syairnya malah dibaca kasroh. Podo nyinaken podo nyeta atau podo membentuk terhadap berapa jenis, berapa ajnas alam aja, alam jenis terhadap membentuk suatu alam. Jadi ada alam, para ulama nahwu itu ada yang meletakkan sebagian ajnas, sebagian jenis merupakan alam jenis, isim jenis. Jadi ada sebagian ulama, para ulama ahli nahwu meletakkan sebagian isim jenis, ini isim jenis menjadi suatu alam jenis, menjadi suatu alam, dinamakan alam jenis. Kalami ashkhosi, koyak madani alam ashkhos. Alam ashkhos itu alam individu, seperti Zaidun, alam individu kan. Jadi alam nama lah, individu nama. Lafdon di dalam lafadznya, lafdon dalam lafadznya wawaw dari alam jenis iku umum apa alam jenis maknawi dalam maknanya, ini ada umum dalam segi maknawinya. Jadi para ulama ahli nahwu itu meletakkan isim jenis itu meletakkan menjadikan sebuah alam, sama dengan alam ashkhos, alam individu. Alam individu secara lafadznya itu sama, tapi kalau secara maknawinya beda. Maknawinya itu lebih umum. Ini contohnya di bawah. Mindaka umu iryatin nil akrobi. Contohnya ini Pak. Mindaka iku setengah saking alam jenis, mungkin alam jenis umu iryatin. Ini kan jadi khabar muqaddam. Habis ya. Ini jadi khabar muqaddam. Mindaka dari iku setengah dari alam jenis ini. Jadi alam itu alam jenis merupakan umuriyadin. Umuriyadin itu merupakan nama dari kalajengking. Kalajengking kan banyak jenisnya namanya. Di antaranya itu umuriyadin, nama dari jenisnya kalajengking. Lil akrobi kedua alam kalajengking. Jadi contohnya itu umuriyadin. Alam jenis umuriyadin itu kan suatu nama yang merupakan diambil dari jenisnya kalajengking. Jadikan nama umuriyadin itu jadikan nama. Jadi ini menjadi alam diambil dari jenisnya, nama jenis dari kalajengking umuriyadin. Maka kan dikatakan ini kan sama dengan alam sahsun. Secara lafadznya ini alam sahsun. Seperti Zaidun sama. Umuriyadin sama alam sahsun lafadznya karena dia sudah menjadi alam. Tapi secara maknawan ini umum karena jenisnya merupakan jenis dari kalajengking. Wa kada soalalun lan iku koyo mengkono ini umuriyadin sama kayak umuriyadin dari jenisnya dari kalajengking sama, itu su'alatun nisa labi. Aran su'alatun itu su'alatun jadi mubtada. Su'alatun itu merupakan jenisnya dari garangan. Itu katanya kemudian kaya umumnya ada su'alatun, tapi su'alatun nisa labi kedua garangan. Su'alatun itu musang lah istilahnya. Jenisnya dari
nama musang, jenisnya musang. Kan musang kan banyak jenisnya, karangan. Jadi musang kan banyak jenisnya, punya jenis namanya. Yang diantaranya jenisnya itu sualatun. Ini merupakan jenis dari musang. Sama juga wamislu. Ini jadi khobar untuk khobar juga. Wamislu ikut misalnya itu sualatun, mislu barotun. Barotun itu nama lima barot, kedua kebaikan. Jadi satu nama dari kebaikan, dari jenisnya dari kebaikan. Baro baik kan, baro itu kan baik. Satu jenis dari kebaikan. Jadi kan kebaikan kan jenisnya itu diantaranya baro. Jadi baro itu merupakan suatu jenis dari suatu kebaikan. Iku kada fajari alamun fajaro. Iku kaya mengkono baro fajari, lafaz fajari ini fajari, kita lafaz fajari alamun aihwa, ini jadi aihwa, ada aihwanya. Aihwa utawi fajari iku alam lil fajaro. Mane kedua kejelekan dari panggonan penggawe jelek, penggawe lanjut lah, penggawe jelek. Sama juga kayak seperti baro fajari. Ini merupakan merupakan jenisnya dari fajaro, dari kejelekan. Jadi fajari itu kan satu jenis dari satu kejelekan, fajaro. Pahamnya di sini. Jadi kita membahas tentang alam ini cukup simpel sekali. Intinya kan seperti itu tadi saya jelaskan sebelumnya. Kalau jumlah merupakan bagian dari alam mangkul. Kalau ke masjid, sebelum kalau nggak ada wajib maka dia dirobi seperti itu bermusoref. Itu kalau kasrah kalau mahalnya dia jar maka dibaca fathah, Ini alam juga ada di alam idhofah, ada alam juga ada yang susunan mudhof ilaih ada juga di sini. Dan ini juga sebagian ulama ahli nahwu juga mengatakan alam jenis. Sepedanya alam ashkhos, alam individu. Jadi posisinya itu sama seperti alam ashkhos, ya mu'rab juga. Secara lafaznya itu sama, tapi secara maknanya itu lebih umum. Tapi yang diambilkan lafaznya karena sudah menjadi alam, sudah menjadi nama. Contohnya umuriyadin, ini merupakan alam jenis dari kalajengking. Jadi umuriyadin ini bisa jadi satu nama. Maka ada sualatun, misalnya sebenarnya sualatun ini suatu jenis dari kalangan itu musang lah. Nah ini dijadikan suatu alam jenis ini jadikan suatu alam. Sualatun jadikan suatu alam, atau jadikan suatu alam nama. Jadi dijadikan nama itu ya jadi nama seseorang lah. Anggap nama seseorang itu barotun. Lafaz barotun ini merupakan suatu jenis dari kebaikan, atau fajari suatu jenis dari kejelekan. Jadikan alam fajari, jadikan alam yang mana suatu jenis dari kejelekan. Mungkin seperti itu pembahasan kali ini. Kalau ada yang perlu kurang jelas atau ada yang kurang jelas perlu ditanyakan dan sebagainya, bisa tinggalkan komentar atau bisa tanya-tanya juga lewat PM juga monggo. Bisa tanya-tanya tentang pembahasan ini. Ada mau nambah juga monggo, silakan. Karena pembahasan alam ini mungkin sangat simpel sekali, sangat ringkas. Setelah pembahasan ini kita lanjutkan ke pembahasan isim isyarah. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.